Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai valuasi saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dengan menggunakan metode dividen diskon model atau DDM. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan untuk latar belakang memilih ICBP karena perusahaan ini termasuk salah satu pemimpin di sektor consumer goods Indonesia dengan produk mie instan dan juga makanan olahan yang sudah sangat dikenal. Dengan bisnis yang stabil dan rekam jejak dividen yang konsisten, saham ICBP menarik untuk dianalisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah harga pasar saham saat ini sejalan dengan nilai sewajarnya. Baik, untuk data asumsi, dalam perhitungan saya digunakan beberapa asumsi dasar. Yang pertama yakni dividen terakhir yang dibagikan per saham adalah Rp310. Kedua adalah tingkat pertumbuhan dividen diasumsikan 5% per tahun. Lalu tingkat return yang diharapkan investor atau cost of equity adalah 10%. Asumsi ini penting karena akan mempengaruhi hasil dari valuasi sendiri. Baik, untuk rumus dan juga perhitungan, yakni metode yang digunakan adalah Gordon Growth Model, yaitu PO sama dengan D1 dibagi R dikurangi G. Langkah pertama untuk menghitung yakni dividen 1 tahun ke depan, yakni D1 sama dengan DO dikali 1 plus G dari Rp310 dikalikan 1,05, hasilnya yakni Rp325,5. Selanjutnya untuk substitusi rumus 325,5 dibagi dengan 0,10 dikurangi 0,05 dengan capaian Rp6.510. Angka ini menunjukkan harga wajar dan saham menurut model DDM. Lalu untuk evaluasi hasil, ketika kita bandingkan dengan harga pasar ICBP saat ini yakni Rp9.725, terlihat bahwa harga pasar jauh lebih tinggi daripada harga wajarnya yang hanya Rp6.510. Artinya, menurut metode DDM, saham ICBP dalam kondisi overvalued. Lalu untuk justifikasinya, meskipun hasil DDM menunjukkan overvalued, investor tidak selalu harus menjauh saham ini. Ada faktor lain yang bisa dipertimbangkan, yakni seperti fundamental perusahaan yang kuat, stabilitas sektor consumer goods, potensi pertumbuhan pendapatan, serta konsistensi pembayaran dividen. Untuk investor jangka panjang yang percaya pada prospek bisnis ICBP, saham ini masih bisa dianggap cukup menarik. Lalu untuk kesimpulannya adalah berdasarkan dividen diskon model, harga saham ICBP saat ini lebih tinggi dari nilai wajarnya sehingga tergolong overvalued. Namun keputusan investasi tidak boleh hanya bergantung pada satu metode valuasi. Kita perlu melihat gambaran besarnya, termasuk kekuatan fundamental perusahaan dalam prospek industrinya. Dengan cara itu, investor dapat membuat keputusan secara lebih bijak lagi. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam entrepreneur.